jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rasulullah bil huda wa dil haq liyudhiru ala dini kullihi musyrikun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat pembimbing kita Ibu Lisia Nabila dari UNJ Jakarta ya, juga Bapak Ibu pembimbing yang hadir di Zoom meeting ini, juga adik-adikku sekalian yang saya banggakan, yang kami banggakan, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya, amin. Baiklah, di hari ketiga ini kita akan memulai lagi untuk pembimbingan geografi dengan tema sentralnya mengenai kebencanaan, Bu ya, kalau nggak salah kebencanaan. Nanti mungkin Mbak Ibu bisa menyampaikan lebih detail lagi. Baiklah, kita buka dulu pertemuan ketiga ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Lizia kami silakan untuk menyampaikannya. Silakan Kak, monggo. Terima kasih Pak. Terima kasih juga adik-adik dan ibu guru pembina yang udah hadir di sini. Ini hari ketiga ya, besok hari terakhir. Kemarin saya juga dapat banyak ini ya, saya lihat banyak usul dan saran gitu. Nanti dicoba diperbaiki ya Pak, Bu. Saya izin share screen ya. Ya Bu. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Oh iya, baik. Nggak mungkin, ada mungkin. Ini. Sudah terlihat ya Pak share screen-nya? Ya. Jelas Bu, bagus Bu. Oh, ya, baik. Langsung mulai aja ya. Jadi materi hari ini bencana dan manajemen bencana atau kebencanaan. Jadi menurut ini soalnya juga ini ya, sebenarnya yang saya bahas juga pasti inti-inti yang masuk di OSN gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita perhatiin aja. Kalau nanti ada yang mau ditanya langsung aja, nggak usah nunggu di akhir ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia. Nah, jadi sekalian nih dari pengertian ini nih, jadi bencana itu dibagi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dibagi menjadi bencana karena faktor alam, non-alam, dan juga faktor manusia. Nah, lalu di sini ada pertanyaan nih, apa perbedaan hazard sama disaster? Nah, hazard itu artinya bahaya atau ancaman, disaster itu artinya bencana. Apa bedanya? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Perbedaan? Saya mau jawab, Kak. Ya, silakan. Ya. Perlu perkenalan diri? Nggak usah ya? Boleh. Ya. Saya Gede Tantramnanda Saputra, SMA Negeri 1 Kuta Selatan, Bali. Jadi menurut saya hazard itu dari pengertiannya hanya sebatas potensi ancaman atau kemungkinan suatu bencana itu terjadi. Sedangkan disaster itu adalah ketika ancaman itu atau potensi itu benar-benar terjadi. Itu sih kurang lebih. Oke, ada lagi yang mau jawab? Tantram ya tadi ya? Oke, ya, jadi benar ya, hazard atau bahaya atau ancaman ya itu hanya ada potensi gitu ya. Nah, jadi misalnya nih di suatu pulau itu ada potensi tsunami gitu. Nah, tapi ada potensi doang, belum tentu kejadian atau nggak tahu kejadiannya kapan mah. Nah, maka itu disebut bahaya atau ancaman atau hazard. Nah, disaster gimana? Disaster itu, bencana itu kita sebut bencana atau bahaya itu telah menjadi bencana ketika dia sudah menyebabkan korban jiwa atau kerugian. Ya. Nah, jadi harus ada kerugian dulu ya, harus ada kerugian, baik itu harta benda maupun korban jiwa. Gitu ya. Nah, lalu di sini ada bencana alam ya. Bencana alam ini punya beberapa ciri khas ya. Nah, bencana alam itu pasti penyebabnya harus alam atau dia dari peristiwa alam. Nah, yang kedua, kejadiannya mendadak gitu ya. Nah, paling yang bisa kita prediksi gunung api, ya kan, karena dia ada peningkatan aktivitas gitu. Nah, tapi peningkatan aktivitas itu kan nggak bisa kita prediksi juga ya sebelumnya. Begitu pula dengan gempa gitu dan tsunami. Nah, lalu transien. Transien ini apa? Transien ini artinya ada awal dan ada akhir. Nah, terus dia menimbulkan kerugian, lalu dia periodik. Nah, ini langsung bahas soalnya di sini ya.
Ini adalah contoh soal OSP 2016 nomor 15. Ciri-ciri suatu bencana alam adalah sebagai berikut kecuali. Jawabannya apa nih? Kakak. Ya jawabannya A ya. Kejadiannya rutin ya kan? Karena ya masa rutin gitu kan. Nah, kejadian alam tadi kan salah satunya dia tidak dapat diprediksi ya, dia tiba-tiba, makanya dia tidak boleh rutin. Nah, lalu ini ada siklus bencana ya, siklus bencana. Nah, terus ini ada penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana. Nah, jadian pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Jadi penanggulangan bencana ini mencakup semuanya ya, dari pembangunan, ya kan, terus kegiatan pencegahan dalam bentuk apapun, sosialisasi dan lain-lain. Lalu tanggap darurat dan juga sampai rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini sama ya, kalau ditanya di soal yang mengatur tentang bencana, jawabannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya, jadi ya diingat aja. Nah, ini siklus bencana. Nah, jadi kalau dari bencana ini kita bagi nih menjadi pos atau setelah ya, atau pasca bencana, sama pre atau pra bencana, sebelum bencana. Nah, dimulai nih sebelum terjadinya bencana yang biru ya kan. Nah, sebelum terjadi bencana maka ada dulu nih sebelum terjadi bencana ada dulu nih yang ini ya, mitigasi ya kan. Mitigasi ini mencakup tata ruang. Misalnya ini tempatnya rawan bencana, maka di sini nggak boleh nih kita bangun misalnya mall gitu. Dia rawan gempa banget gitu. Maka kita nggak boleh bangun mall di situ karena nanti ketika terjadi gempa memang daerahnya rawan dan sering terjadi gempa dan itu jadi bahaya kan, kerugian nanti juga makin banyak gitu. Nah, yang kedua kode bangunan, terus pendidikan kepada masyarakat. Nah, ini sangat penting ya karena kita itu daerah yang rawan bencana, maka mau nggak mau dan sudah seharusnya masyarakat kita itu mendapatkan pendidikan bencana sehingga menjadi masyarakat yang sadar bencana. Nah, terus yang keempat adalah latihan dan simulasi. Jadi kalau kita belajar teori doang ya, kita belajar kalau gempa kita ngumpet di bawah meja. Terus nanti kalau di ini lari ke tempat yang terbuka, jauhi bangunan dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak pernah praktekin, ketika ada gempa, ya kitanya jadi ini kan, jadi panik kan karena nggak pernah simulasi dan lain-lain. Nah, ini mitigasi ya. Jadi kalau kita lihat jarak mitigasi ini dari bencana ini jaraknya jauh ya. Jadi mitigasi ini adalah yang paling efisien. Kenapa? Karena waktunya itu ibaratnya masih sempat. Paling efisien karena dia punya banyak waktu. Dia untuk nyiapin tata ruang, kode bangunan, pelatihan untuk masyarakat dan lain-lain itu punya banyak waktu sehingga dia efektif dan efisien. Nah, selanjutnya di sini ada yang antisipasi bencana ya. Jadi pas banget sebelum bencananya gitu ya. Nah, yang pertama kita observasi gejala awal. Misalnya kalau gunung api, ada peningkatan aktivitas. Nah, maka nanti masuk indikator, dia masuk ke status apa gitu. Nanti kita belajar nih ya, status-status peningkatan aktivitas gunung api. Nah, terus yang kedua, kita harus siap siaga ya kan. Misalnya udah ada tim untuk evakuasi dan lain-lain. Terus yang ketiga ada rencana kontingensi. Ya, jadi rencana kontingensi itu isinya semua, bahkan tim udah dibagi. Kalau misalnya evakuasi lewat jalur mana? Siapa aja, berapa orang, apa aja alat-alat yang dibutuhkan. Lalu nanti ada tim khusus untuk bantuan, logistik gitu. Semua udah dibagi rata kalau di dalam rencana kontingensi. Nah, lalu yang ini yang merah ketika terjadinya bencana. Pada saat tepat setelah terjadi bencana, maka kita sebutnya adalah tanggap darurat bencana. Maka kalau misalnya baru terjadi gempa, yang tanggap daruratnya gimana? Kita pasti melakukan pertolongan dan evakuasi. Nanti setelah pertolongan dan evakuasi kita sebarkan logistik untuk bantuan. Nah, lalu setelah udah ini sudah dilakukan nih pertolongan, evakuasi, penyebaran logistik, maka selanjutnya setelah udah pulih kita ngapain? Kita lakukan yang namanya rehabilitasi dan recovery. Jadi yang rusak infrastrukturnya diperbaiki. Nanti yang trauma gitu ya, karena misalnya ada korban jiwa, maka nanti juga mengalami rehabilitasi gitu ya. Nah, lanjut. Nah, lalu di sini ada resiko ya. Resiko ini diingat semua ya. Resiko ini terdiri resiko bencana ini elemennya kerentanan, ancaman atau bahaya sama kapasitas ya. Kerentanan, ancaman dan kapasitas. Oke. Terus di sini ancaman ya kan. Nah, misalnya nih fenomena alamiah, ya kan, penyebabnya ada pergeseran kerak bumi, ada terjadi proses gerakan lempeng di sini. Maka hazard atau bencana yang terjadi adalah gempa bumi dan tsunami.
kan? Kalau gunung api nanti hasilnya gempa vulkanik gitu ya. Nah, semburan awan panas, hujan abu, erupsi atau meletusnya atau letusan. Terus perubahan iklim regional atau musim, maka menyebabkan perubahan hujan musiman, adanya angin ribut atau angin topan, terus typhoon atau badai siklon. Nah, lalu ada kemarau berkepanjangan, maka menyebabkan kekeringan dan juga kebakaran hutan. Lalu ini yang ulah manusia nih. Oke. Ya, di sini ada karakter ancaman. Yang pertama ada sumber ya. Sumber itu artinya penyebab atau pemicu ancaman. Yang kedua bagaimana kekuatannya, ya kan? Ketiga kecepatannya, ya kan? Kecepatan dia datang, pergi dan lain-lain, dampaknya juga. Lalu yang keempat ada frekuensi, yaitu pola perulangan. Sesering apa sih gitu ya? Misalnya gempa di Jawa di suatu kabupaten nih. Oh, biasanya setiap 2 tahun atau setahun sekali pasti ada gempa, baik kecil atau besar pasti ada terjadi gempa. Nah, itu termasuk frekuensi. Yang kelima durasi ya. Durasi ini bisa Gunung Merapi juga ya. Ada Gunung Merapi yang terus-terusan ada letusannya gitu ya, lumayan lama dibanding yang lain. Ada yang 1 kali letusan dahsyat, habis itu udah gitu ya. Nah, terus yang keenam sebaran ya. Jadi kalau misalnya pernah lihat Google Maps atau lihat maps ya, ada radius. Nah, radius itu biasa dipakai untuk menjelaskan luasan atau cakupan ancamannya. Jadi wilayah yang potensi kena bencana itu di mana aja gitu, atau seluas apa sampai radius berapa kilometer dan lain-lain. Nah, terus yang ketujuh adalah kedudukan unsur beresiko terhadap sumber ancaman ya. Jadi misalnya unsur beresikonya manusia, kita tuh di mana dari ancamannya. Ya misalnya kita terletaknya dari pantai yang rawan tsunami, kita tuh letaknya di mana ya, terus infrastrukturnya juga. Nah, ini semuanya harus dipelajari ya. Karena dari sini tuh kita harus bisa mapping gitu ya. Kalau kita nanti jadi penentu kebijakan atau pembuat kebijakan, ini tuh jadi acuan sama kita. Kenapa nggak boleh bangun ini di sini, nggak boleh bangun ini di sana gitu ya. Oke, lalu ini ada peta indeks rawan bencana di Indonesia ya. Yang merah itu bencana tinggi, rawan bencana tinggi ya kan, yang kuning itu sedang, yang hijau itu rendah. Loh Kak, Kalimantan kok ada warna merah sih Kak? Kan Kalimantan ini nggak ada gunung api, jauh dari batas lempeng. Terus juga Kalimantan jarang banget gempa, ya nggak pernah gempa bumi yang memang asalnya dari pusatnya di Kalimantan. Kok bisa Kak? Nah, karena judulnya rawan bencana ya, bukan rawan bencana gempa bumi, gunung meletus atau tsunami aja. Jadi ini termasuk bencana sosial juga ya. Terus ini bencana banjir, kebakaran hutan gitu ya. Kalimantan kan termasuk yang kebakaran hutannya juga. Jadi ini jawabannya itu karena memang di sini bukan cuma bencana yang saya sebutkan tadi ya. Nah, lalu ini ada soal lagi nih. Mengapa pengelolaan bencana yang paling efektif dan efisien dimulai dari penataan ruang dengan memperhatikan adanya ancaman bencana, lalu disuruh menjelaskan menurut perspektif ilmu geografi? Ada yang mau jawab? Saya mau menjawab, Kak. Iya, silakan. Jadi mengapa yang paling efektif itu dimulai dari penataan ruang dan juga memperhatikan ancaman, karena itu mengambil prinsip atau preventif atau apa ya, Tapi yang jelas mencegah itu lebih baik daripada mengobati, kan ada pepatah begitu. Jadi kalau kita gunakan dalam ilmu geografi juga artinya untuk mengurangi dampak-dampak buruk dari bencana itu sendiri. Kalau kita sudah menata dari awal sampai dengan menyiapkan segala antisipasi, jauh lebih baik. Itu menurut saya. Ya, benar ya. Nah, paling ya udah benar ya jawabannya ya. Nah, yang lain pasti juga punya ini ya jawaban yang hampir sama lah gitu ya. Cuma nggak berani kayak tantram gitu kan. Nah, jadi kenapa yang paling efektif dan efisien itu dimulai dari penataan ruang dengan perhatikan adanya ancaman bencana. Oke. Jadi yang pertama itu jawabannya karena bencana itu nggak bisa dipindahin kan. Jadi kalau ini jadi lokasi atau ancaman bencana itu tidak bisa dipindahkan atau dihilangkan gitu. Misalnya ada bencana gunung api di satu kabupaten, ya kan gunung apinya nggak bisa kita pindahkan. Gitu juga dengan daerah patahan atau daerah pergerakan lempengnya, nggak bisa kita pindahkan kan. Jadi yang pertama itu ancaman itu tidak bisa dipindahkan. Makanya kita yang bisa pindah ya, atau kita yang bisa mengelola atau menata ruang atau tempat, maka itu yang kita lakukan. Nah, terus kenapa memperhatikan adanya ancaman bencana? Nah, adanya ancaman bencana ini perlu kita perhatikan karena kita harus menyesuaikan kan
jadi misalnya bencananya tsunami ya kan. Kalau tsunami ya udah berarti nggak ada, misalnya kalau tsunami berarti harus kita bangun apa, terus jarak berapa sampai berapa yang harus dihindari untuk dibangun pemukiman. Jadi kita harus tahu kan ancamannya apa dulu. Kalau bencananya banjir bandang, berarti ya harus ada tanggul atau tanggulnya diperkuat. Terus orang-orang yang tinggal di sekitar dari tanggul sungainya atau tanggul apanya, berarti harus direlokasi dari situ gitu ya. Jadi yang pertama itu karena bencananya tidak bisa dipindahkan ya kan. Terus yang kedua karena biasanya dengan penataan ruang ini kita punya waktu lebih lama ya, jadi kita bisa lebih bersiap gitu ya, bisa lebih matang. Terus yang ketiga, kita harus memperhatikan ancaman bencana biar tahu nih kita mau ngapain gitu ya. Oke, ini banyak ya poinnya ya, jadi kalau nanti sampai provinsi nih, amin gitu. Nah, soal-soal di esainya itu diperhatiin poinnya. Jadi biasanya kalau nyari poinnya gini sih pakai keyword ya. Keyword ini ada kamu masukin nanti nilainya bagus gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ini tadi yang masih komponen dari resiko ya. Nah, yang pertama adalah kapasitas atau capacity ya. Nanti di rumusnya C, disimbolin dengan C. Nah, kapasitas ini apa ya kan? Kapasitas ini adalah kekuatan dan potensi yang kita miliki ya kan, baik perorangan, keluarga, suatu masyarakat atau komunitas yang membuat mereka ini mampu mencegah. Terus mereka mampu mengurangi, terus mereka siap siaga ya kan, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari kedaruratan dan bencana ya. Jadi maksudnya gimana sih Kak kapasitas ya kan? Jadi kapasitas ini misalnya masyarakat kecamatan A itu adalah masyarakat yang sadar akan bencana. Maka mereka dikatakan mampu mencegah, mengurangi karena mereka udah tahu gitu kalau suatu bencana ini datang, mereka harus ngapain gitu ya kan. Nah, terus juga jadi tahulah gitu harus ngapain gitu. Kak, terus juga maaf ya, saya bertanya. Berarti kapasitas ini dipengaruhi juga dengan intelektualitas ya? Iya, benar. Iya. Ya benar. Jadi harus ada ini juga ya pendidikan ya, makanya ada edukasi atau penyuluhan bencana gitu ya. Biasanya itu untuk kita makin tahu lah gitu ya. Nah, jadi biasanya kapasitas kayak gitu. Kalau misalnya kita rujuk ya kan, kalau kita bicara bencana, biasanya kita ambilnya ke Jepang gitu ya, kalau bencana alam. Orang di Jepang itu cepat pulih dari bencana gitu ya. Jadi walaupun terjadinya bencananya parah kayak tsunami yang 2010, mereka nggak lama-lama larut karena mereka juga tidak memberitakan kayak yang korban-korban yang meninggal dan lain-lain itu tidak diberitakan. Jadi mereka beritakan yang baik-baiknya aja. Terus mereka harus cepat juga kan, ini yang perlu diperbaiki. Mereka cepat memperbaiki sehingga mereka kehidupannya cepat berjalan normal lagi. Nah, selain itu kapasitas ini juga dipengaruhi oleh ekonomi ya. Nah, kan ada kata cepat pulih dari kedaruratan bencana. Jadi kalau orang Indonesia itu banyak kita yang masih belum punya asuransi gitu kan. Ketika terjadi bencana, kalau misalnya bencananya kecil aja deh, misalnya kayak kebakaran satu toko atau satu rumah gitu ya, belum yang kayak bencana tsunami, itu kalau kita punya asuransi ya kita bisa klaim kan, kita nggak terlalu khawatir. Tapi ketika kita nggak punya, ketika ada bencana kita langsung panik karena harta benda kita hilang atau hilang gitu, dan kita nggak ada asuransi buat kita klaim kayak gitu ya. Nah, jadi kapasitas itu kayak gitu. Jadi kalau kapasitas tinggi, berarti resiko bencananya ini dapat ditekan. Bukan berarti ancamannya mengecil, enggak. Tapi resiko dari atau dampak bencananya ini bisa kita tekan. Nah, terus yang kedua adalah kerentanan ya, atau vulnerability. Ya, kerentanan ini adalah sekumpulan kondisi atau akibat, ya kan, atau keadaan, faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sifatnya berpengaruh buruk. Nah, jadi kapasitas sama kerentanan ini adalah sesuatu yang berbanding terbalik gitu ya. Kapasitas ini yang membuat kita tahan gitu ya dari bencana, kerentanan ini yang membuat kita jatuh kalau kita kena bencana. Ya. Nah, yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana atau area geografis mungkin akan terganggu oleh dampak bahaya tertentu ya. Jadi kalau kerentanan ini misalnya ya, kerentanan ini kerentanan fisik. Kerentanan fisik berarti wilayahnya memang rentan ya. Nah, tapi kan kita nggak cuma alam doang kan, manusia kan bisa berbuat gitu. Misalnya kalau memang daerahnya atau wilayah fisiknya itu rawan atau rentan bencana, ya udah gitu memang daerahnya seperti itu. Tapi ada faktor sosial juga kan yang bekerja di situ. Kita sadar bencana atau enggak gitu. Kita mampu enggak atau tahu enggak apa yang harus dilakukan ketika bencananya datang gitu. Nah, ekonomi ini berhubungan dengan asuransi tadi. Nah, lingkungan yang lainnya ada sih kayak pemerintah ya.
Kalau memang pemerintahnya membuat masyarakat di situ sadar bencana, terus ada peringatan dini bencananya bagus dan lain-lain, itu biasanya akan mengurangi kerentanan. Berarti kalau sebaliknya menambah kerentanan. Nah, di sini ada faktor kapasitas dan kerentanan. Jadi kalau kita bilang bagian-bagiannya ya sama aja sebenarnya ya, kapasitas sama kerentanan itu bagian-bagiannya sama. Nah, misalnya ini yang fisik ya, kekuatan bangunan. Kalau fisik kapasitasnya itu kapasitas dan kerentanan, kekuatan bangunan, rumah, jalan, jembatan gitu ya. Nah, kalau kapasitasnya bagus berarti struktur bangunannya, rumahnya kuat gitu ya, jalannya juga kuat, fondasinya dan lain-lain, jembatannya juga kayak gitu. Nah, kalau kerentanan gimana? Berarti struktur atau kualitas bangunannya jelek gitu, tinggal kebalikannya aja. Kalau sosial, kondisi demografi, jenis kelamin, usia, kesehatan, gizi, perilaku masyarakat terhadap ancaman bencana. Kalau ini banyak usia atau banyak usia yang rentan gitu ya, yang usia yang sudah tua dan anak-anak itu kan ketika ada terjadi bencana mereka nggak seperti kita ya, yang usia dewasa gitu ya. Kita udah tahu gitu mau ngapain gitu setidaknya. Tapi kalau usia anak-anak dan lansia itu biasanya lebih sulit dan lebih rentan. Nah, kesehatan, gizi, perilaku itu untuk lebih ke gimana dia itu menghadapi bencananya, ya. Lalu ekonomi, kemampuan finansial masyarakat dalam menghadapi ancaman di wilayahnya. Biasanya sih ini yang berhubungan sama asuransi sih. Nah, saya ambil contoh satu itu di Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu sering banget terjadi tornado di daerah yang plain atau di datar ya. Contohnya daerah Iowa. Nah, jadi orang-orang di sana itu yang di tempat yang rawan tornado ini rata-rata mereka pasti punya ruang bawah tanah gitu ya. Di situ ada stok makanan gitu ya dan lain-lain. Jadi ketika tornado datang, tornado itu kita nggak bisa nggak punya banyak waktu untuk bersiap-siap. Biasanya 13 menit mau tornado baru kita siap-siap. Ya 13 menit dapat kemana sih gitu kan? Nah, jadi mereka harus punya ruang bawah tanah gitu. Jadi ketika atasnya disapu habis, ya udah mereka di bawah. Dan mereka bagusnya atau kapasitas ekonominya bagus karena mereka punya asuransi. Ya kalau ada yang rusak, ya udah mereka klaim asuransi. Kan enak ya sebenarnya seperti itu kan. Kalau kita ketika ada bencana, lihat semuanya. Kayak mau gila kan rasanya karena kita nggak tahu kan, kita nggak bisa klaim kemana-mana, hilang ya hilang semua. Nah, itu yang termasuk kapasitas ekonomi. Oke. Lalu di sini ada rumus, kalau adik-adik nyatat, silakan dicatat ya. Ini selalu masuk nih ya. Jangan sampai ketukar nih rumusnya. Ini adalah rumus mitigasi bencana ya. Walaupun ini nggak ada hitungannya. Ini adalah bentuknya aja seperti ini, nggak ada hitungannya. Jadi kita bilang formulanya R ya kan, atau risk atau resiko ya kan, sama dengan H itu hazard ya kan, bencana bahaya ya kan, dikali vulnerability atau kerentanan dibagi dengan kapasitas. Jadi resiko ini ya kan, kalau yang di atas kan berarti berbanding lurus, yang di bawah berbanding terbalik gitu. Nah, resiko ini akan semakin besar ketika bahayanya memang besar dan juga kerentanan masyarakatnya tinggi. Jadi masyarakatnya nggak sadar bencana, kalau secara sosial kan banyak usia rentan, lalu lalu dari segi fisik juga memang daerahnya rawan, terus juga mereka rentan atau kapasitasnya secara ekonomi rendah gitu ya, maka itu meningkatkan kerentanan. Jadi kalau daerahnya rentan ditambah memang bahayanya gede, ya udah kita nggak bisa ini kan karena resikonya makin tinggi. Nah, tapi yang berbanding terbalik atau yang menghalangi bahaya itu semakin besar adalah kapasitas ya, kapasitas. Jadi kapasitas ini akan menekan si resiko. Jadi makin besar kapasitas kita, bukan seperti nantangin ya, jadi makin besar kapasitas kita, biasanya kita nggak terlalu masalah gitu ya, walaupun tetap aja masalah gitu. Tapi kita setidaknya tidak terlalu terpengaruh banget gitu ketika bahaya itu atau bencana itu terjadi. Ya. Jadi rumusnya itu R atau risk sama dengan hazard dikali vulnerability per capacity. Oke, lanjut ya. Nah, ada soal lagi nih. Ini kayak waktu saya SMA masuk nih. Ya. Dalam konsep mitigasi bencana dikenal beberapa variabel seperti resiko bencana atau risk ya kan yang tadi kita bahas nih. Ancaman bencana atau hazard, kapasitas masyarakat atau capacity, dan kerentanan bencana atau vulnerability. Nah, ininya soalnya yang pertama buatlah rumusan sederhana, tambah kurang kali bagi yang mengkorelasikan seluruh variabel mitigasi di atas.
Apa nih jawabannya kalau yang A? Rumus yang tadi mungkin, Kak. Ya, yang tadi ya. Berarti jawabannya R sama dengan hazard dikali vulnerability per capacity ya. Gitu. Nah, ini poinnya 5 ya karena memang gampang ya sebenarnya. Nah, yang B soalnya berikan contoh parameter yang digunakan dalam penilaian kerentanan dan kapasitas. Jawabannya yang mana? Oke. Parameter penilaian kerentanan dan kapasitas itu yang tadi ya, kerentanan dan kapasitas secara fisik, secara sosial, dan juga ekonomi ya. Oke, jadi tinggal di ini aja nih, secara fisik kerentanan ini, terus kapasitasnya ini gitu ya, yang tadi udah kita bahas kok. Gampang ya, berarti kalau OSP udah bisa ya, nggak susah-susah kok, jadi sebenarnya ada semua, yang penting kalian hafal atau paham sebenarnya, paham konsepnya ya. Nah, lanjut bencananya gempa bumi. Gempa bumi kemarin kita udah belajar sebenarnya ya di hari pertama. Definisi gempa bumi menurut USGS ya kan adalah adanya gerakan secara tiba-tiba gitu ya atau adanya patahan yang menghasilkan tanah atau permukaan bumi ini bergerak sehingga mengeluarkan atau mengemisikan energi seismik ya berupa goncangan atau berupa gelombang gempa. Nah, bisa jadi karena tadi patahan ya, slip ya kan, atau adanya aktivitas gunung api gitu ya, atau aktivitas magmatik, atau perubahan-perubahan lain, kayak misalnya lagi ada konstruksi apa gitu ya, yang membuat adanya goncangan atau ledakan. Gitu. Nah, ya. Oke, ini lempeng tektonik dunia ya kan, jadi kalau ditanya gempa bumi berasosiasi dengan apa? Yang pertama dia berasosiasi dengan ini ya, batas lempeng ya. Jadi batas lempeng ini yang kuning-kuning ini pasti berasosiasi juga atau nggak jauh-jauh dari sini nih titik pusat gempa, nggak bakal jauh-jauh dari sini. Ya, begitu juga dengan gunung api ya, biasanya juga di sini. Karena kan ini subduksi ya. Nah, ada yang subduksi, ada yang subduksi, ada yang kolisi, ada yang obduksi gitu. Nah, biasanya yang subduksi itu menghasilkan gunung api. Oke, jadi ini juga ya. Nah, jadi jalur gempa bumi dunia sama lempeng tektonik dunia berasosiasi ya, sangat dekat gitu. Nah, ini juga udah kita pelajari ya kemarin ya, gelombang badan terdiri dari 2, primer sama sekunder, gelombang permukaan ada Rayleigh sama gelombang Love ya kan. Lanjut nih. Nah, jadi dampak gempa bumi, ternyata dampak ini juga dibagi-bagi ya. Nah, pertama, saat terjadi gempa bumi, dampak primernya adalah menghasilkan getaran kuat. Nah, lalu dampak yang lainnya adalah patahan di permukaan bumi. Jadi kalau nggak getar doang juga bisa menghasilkan gempa, tapi kalau ada patahan juga biasanya makin parah. Nah, dampak sekundernya gimana? Ada kebakaran. Kok bisa sih Kak kebakaran? Nah, biasanya ada korslet aliran listrik ya, menyebabkan kebakaran. Yang kedua ada tsunami. Kalau patahannya terjadi secara vertikal atau adanya deep slip fault. Yang ketiga menyebabkan longsor ya kan. Kalau gempa bumi ada beberapa tempat biasanya mengalami longsor. Yang keempat adanya likuifaksi. Nanti kita bahas likuifaksi ini lagi ya. Nah, yang ketiga dampak tersier ya kan. Yang pertama, kalau udah terjadi nih kebakaran, tsunami, longsor, likuifaksi, maka bisa menyebabkan gangguan kejiwaannya atau trauma sebenarnya. Ya misalnya karena ada korban jiwa atau dia melihat kejadiannya terlalu parah gitu ya. Yang kedua timbulnya wabah penyakit. Yang ketiga adanya kerawanan ekonomi sosial. Jadi ini kan karena pada kehilangan harta benda ya kan, maka ekonominya menurun. Yang keempat adanya kerusakan lingkungan. Oke, ini dampak gempa yang pertama adanya goncangan ya kan, ground shaking, terus patahan atau retakan, lalu tsunami. Nah, ini kebakaran dan longsor, terus dampak gempa yang ini likuifaksi. Oke, ini likuifaksi ya. Bagi yang kemarin penjelasan singkat tentang likuifaksi belum paham, di sini kita lihat lagi nih. Likuifaksi adalah proses kejadian berubahnya sifat tanah dari keadaan yang padat ya kan atau yang solid menjadi cair. Ya, jadi awalnya ini panah-panah yang bertemu berarti kohesi ya atau daya ikat antar butir tanahnya. Nih, ketika nggak ada kejadian pemicunya atau biasa aja ya kayak gini nih, kandungan airnya segini nih atau tekanan airnya segini kecil. Nah, lalu sehingga partikelnya ya udah padat atau kompak gitu. Di atas tanah yang ini kita bangun apa aja, jalan, rumah, terserah gitu ya. Nah, tapi ketika terjadi gempa bumi misalnya,
maka ini kan ada goncangan. Kira-kira air ikut bergoncang atau enggak? Ya, angin ikut bergerak kan? Nah, airnya ikut bergerak kan? Ketika airnya bergerak, maka tekanan airnya bertambah. Masuk nih ke sini. Sehingga daya ikat yang tadi atau kohesi tadi yang banyak gitu atau besar berkurang. Nah, kalau daya ikat butiran ini berkurang, maka dia mencair, berubah menjadi lumpur atau dia loose. Nah, pakai analogi nih sekarang. Pernah bikin ini enggak istana pasir gitu? Kalau di pantai-pantai gitu ya. Nah, istana pasir itu kalau pasirnya kering banget, nggak punya kandungan air, bisa nggak kebentuk? Nggak bisa kan? Langsung lepas ya pasirnya. Nah, yang proses kedua, tanahnya ini atau pasirnya ini kita tambahkan dengan air secukupnya. Terus kita cetak gitu kan? Bisa nggak? Bisa, ya kan? Air secukupnya ya kan? Nah, yang ketiga, iya, makanya yang sesuai gitu kan, biar bisa gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kalau kita campur dengan air terlalu banyak, bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadinya malah dia hancur gitu. Nah, ini juga kayak gitu sebenarnya. Ada komposisi yang tepat gitu ya. Paham ya tentang likuifaksi ini? Nah, jadi kayak gini nih hasilnya kan. Harusnya nggak mungkin kan kalau bawahnya lumpur, terus dia bisa bangun aspal atau bisa buat jalan di atasnya atau buat jembatan gitu kan. Nah, ini terjadi karena likuifaksi. Di bawahnya udah nggak jadi padat lagi gitu, yang harusnya tempat fondasi atau apa, jadi nggak bisa lagi. Itu ya, paham ya likuifaksi ya? Nih, seperti ini. Ada yang bilang apa, ininya mencair gitu ya katanya, tanahnya mencair, atau apalah gitu ya, jadi elastis dan lain-lain gitu. Ini contoh-contoh kejadian likuifaksi. Nah, lalu di sini faktor yang mempengaruhi tingkat getaran. Nah, karena masih materi gempa bumi ya, faktor yang mempengaruhi tingkat getaran, yang pertama adalah magnitudo ya. Jadi di sini ada magnitudo sama intensitas. Diperhatiin ya, biar nggak kebalik-balik nih. Magnitudo gempa sama intensitas gempa. Bedanya apa? Ya kan, magnitudo gempa itu angka yang menunjukkan besaran gempa berdasarkan amplitudo maksimum di seismograf. Oke. Jadi kalau magnitudo lokal atau ML ya kan, Richter skalanya. Nah, terus ada pakai surface wave magnitude atau MS, terus body wave magnitude, terus moment magnitude atau MW. Nah, ini kayak dihafal-hafal aja nih. Nah, terus kalau intensitas gimana, Kak? Intensitas ini ada ukurannya juga, disebutkan angka dalam Romawi yang menunjukkan tingkat kehebatan gempa berdasarkan efeknya atau kayak lebih ke kerusakannya gitu. Nah, jadi kalau magnitudo ini misalnya gempanya 7 skala Richter, itu magnitudo. Kalau intensitas itu seberapa parah kerusakannya. Bisa ya? Jadi gempa 7 skala Richter di sini sama 7 skala Richter di suatu tempat, belum tentu dampaknya sama kan? Belum tentu intensitasnya sama. Kalau 7 magnitudo atau 7 skala Richter itu di tempat yang nggak ada penghuninya, sama di tempat yang padat penduduk, maka kerusakannya kan lebih besar daerah yang padat penduduk. Ya, jadi sebenarnya bedanya itu. Nah, ada lagi sih kalau misalnya geologi, ya kan, tanahnya gimana, ya seperti itulah. Jadi kalau misalnya intensitas, kita pakai skalanya bukan Richter, tapi pakai MMI, Mercalli atau Modified Mercalli Intensity. Atau sebenarnya skala Mercalli, ya kan, tapi udah modifikasi gitu ya. Nah, atau pakai Rossi-Forel Scale. Oke. Magnitudo gempa, ya kan. Nah, di sini ada perbedaan nih. Jadi kalau 1 skala Richter, 2 skala Richter, 3, 4, 5, 6 itu ternyata bedanya jauh ya. Nah, jadi misalnya ini nih magnitudo 5 itu segini nih. Magnitudo 6, jadi dia itu logaritmik atau eksponensial, saya lupa. Jadi pertambahannya itu jauh beda gitu. Jadi kan kalau balon ini meletus sama balon yang kedua meletus kan jauh ya bedanya ya. Bisa aja yang M5 ini nggak kerasa kan, nggak ada bunyi apa-apa kan. Nah, tapi kalau dari 6 sama 7 juga beda banget ya. Pas 7 mungkin kayak tetangga kamu dengar balonnya pecah gitu ya. Nah, jadi bedanya itu jauh ya. Bukan kayak yang satu-satu bertahap kayak angka 1, 2, 3 gitu. Nah, lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi tingkat getaran. Ya. Yang pertama jarak dari pusat gempa ini jelas ya. Kamu juga kalau misalnya ada kecelakaan beruntun gitu kan. Yang dampaknya paling besar kan berarti yang crash-nya dekat gitu ya. Misalnya atau yang daerah yang ketabrak duluan gitu. Nah, gempa ini juga kayak gitu. Makin jauh dari pusat gempa, getaran akan semakin berkurang karena gelombangnya juga merambat, ya kan, mengalami pengurangan energi, ya kan, dan lain-lain. Di sini faktor yang mempengaruhi tingkat getaran. Yang yang kedua ya, kondisi permukaan bumi atau tanah lokal. Nah, ini perhatiin ya, nanti ada di post-test nih soalnya.
Oke, nanti masuk di post-test. Kondisi permukaan bumi atau tanah lokal. Nah, di sini ada kata amplifikasi gempa. Amplifikasi gempa ini adalah peningkatan amplitudo gempa akibat kondisi tanah. Jadi, kondisi tanah yang berbeda-beda ternyata mempengaruhi tingkat atau kerusakan akibat gempanya. Gimana sih, Kak? Jadi kalau misalnya tanahnya beda, gempanya makin kuat gitu? Atau makin lemah? Iya, jawabannya iya. Jadi makin solid atau makin kompak batuan ini, maka dampaknya itu akan rendah. Ya, ibaratnya dia nggak bisa bergerak kan? Lebih sulit kan untuk kita gerakkan atau untuk kita goyahkan, maka dampak gempanya rendah. Tapi semakin bisa dikatakan seperti karakteristik medan, Kak, ya? Iya, benar. Ya karakteristik lahan ya, atau medan yang dilewati sama si ini ya gelombang gempanya gitu. Nah, kalau misalnya batuan sedimen, ya kan, sedimen sama batuan sedimen ini kan sudah mengalami ini ya, perpecahan ya, atau kerusakan, atau pelapukan. Jadi pasti dia lebih renggang ya dibanding batuan yang kompak tadi nih, batuan beku. Nah, lalu ada lagi aluvium, ini hasil endapan sungai ya, atau air. Lalu sampai yang silt atau mud, ya, lumpur gitu ya. Nah, jadi makin dia renggang atau makin banyak kandungan airnya juga, maka dampak gempa atau kerusakan akibat gempanya ini akan makin besar. Ya, karena kalau ini bakalan makin goyang kan nanti ya. Nih, ibaratnya yang terekam di seismograf seperti ini nih. Makin besar. Oke, ya. Ini ya, diperhatiin ya yang ini ya. Nah, ini skala Richter yang tadi nih. Nah, jadi dia ini naiknya itu secara logaritma ya. Nah, jadi skala 1, 2, 3. Nah, harusnya kan kalau misalnya pertambahannya normal gitu ya, maka grafiknya kan ke sini aja ya, lurus gini kan. Nah, tapi ini langsung naik drastis. Ya, karena memang dia secara logaritma. Jadi gempa 7 sama 6 itu sebenarnya udah jauh banget jaraknya gitu ya. Atau yang kita rasakan itu udah beda. Apalagi 7 ke 8. 8 ke 9. Ya. Oke, lalu ini ada skala Mercalli. Skala Mercalli untuk apa, Kak? Kalau skala Richter untuk mengukur magnitudo gempa. Skala Mercalli untuk apa? Untuk mengukur intensitas gempa. Jadi yang Mercalli ini lebih ke apa yang kita rasakan dari gempa itu. Oke, yang pertama skalanya 1 sampai 12 ya. Yang pertama itu tidak terasa, 2 terasa oleh orang yang berada di bangunan tinggi. Ya, kalau makin tinggi kan bangunannya makin kerasa ya goncangannya atau goyangannya. Yang ketiga, getaran dirasakan seperti ada kereta berat yang melintas. Jadi ada drrrr gitu ya, ada goyangan gitu. Nah, yang keempat, getaran dirasakan seperti ada benda berat yang menabrak dinding rumah, benda yang tergantung itu bergoyang. Misalnya kayak apa? Foto-foto ya. Nah, terus yang kelima, dapat dirasakan di luar rumah, maksudnya di outdoor terbuka. Terus hiasan dinding bergerak, benda kecil di atas rak bisa jatuh, ya kayak gelas atau sendok gitu ya bisa jatuh. Terus yang keenam, terasa oleh hampir semua orang dinding rumah rusak. Ya, itu retak-retak ya. Nah, yang ketujuh, dinding pagar yang tidak kuat akan pecah. Orang tidak dapat berjalan atau berdiri ya, oyong ya, oleng gitu. Nah, yang kedelapan, bangunan yang tidak kuat akan mengalami kerusakan. Yang 9, bangunan tidak kuat mengalami kerusakan tekuk, ya kan, atau lumayan kerusak bisa ini ada sebagian yang runtuh gitu ya, atau kayak ya at least udah miring atau gimana. Nah, terus yang ke-10, jembatan dan tangga rusak, terjadi tanah longsor, rel kereta api bengkok. Ya, karena memang udah ada dislokasi kan. Nah, yang ke-11, rel kereta api rusak, bendungan dan tanggul hancur, seluruh bangunan hampir hancur dan terjadi longsor besar. Nah, bisa di 9 ini menyebabkan tsunami dan kebakaran. Yang ke-12, seluruh bangunan hancur lebur, batu dan barang-barang terlempar ke udara, tanah bergerak seperti gelombang, ya kan? Pokoknya yang 12 itu kita udah rasakan parah gitu. Udah bener-bener longsor, kebakaran, banjir, udah kompleks banget dampak gempanya. Ya. Oke, skala Omori, ya kan? Skala Omori juga sama sebenarnya, ya, tapi beda orang aja, beda teori gitu ya. Nah, intensitasnya 1 sampai 7. Yang pertama, getaran lunak dirasakan banyak orang, tapi nggak semua orang ngerasain. Atau kayak ya yang nggak peduli atau kurang peka gitu yang nggak ngerasain. Yang kedua, getaran sedang, semua orang terbangun karena bunyi jendela, pintu, dan barang-barang pecah. 3, getaran agak kuat, jam dinding berhenti, pintu dan jendela terbuka. Keempat, getaran kuat, gambar dinding berjatuhan, udah mulai ada retak-retak di tembok. Yang kelima, getaran kuat sampai roboh. Yang keenam, rumah yang fondasinya atau bangunannya kuat juga bisa roboh. Yang ketujuh, kerusakan menyeluruh. Ya, yang 7 itu skala 11-12 lah dari Mercalli. Oke, terus di sini. Ini kalau adik-adik perhatiin, ini saya mau tanya nih ya. Jadi kita analisis nih.
nih sekarang. Perbandingan bencana gempa bumi di Kobe, Hanshin 1995 di Jepang dan gempa Yogyakarta tahun 2006. Nih, di sini dikasih nih masing-masing ya. Kobe Hanshin Jepang terjadinya 17 Januari 1995. Udah lama banget ya, 26 tahun yang lalu. Ya, 26 tahun yang lalu. Gempa Jogja Jateng 27 Mei 2006. Seharusnya dari segi teknologi kita harusnya udah maju ya. Walaupun teknologi bencana gitu ya. Harusnya kita udah lebih maju. Ibaratnya udah 10 tahun gitu loh. Nah, waktu terjadinya sama-sama subuh-subuh ya. Jam 5.46, jam 5.56. Oke, besarannya yang Kobe Hanshin 7,2 skala Richter, yang di Jogja Jateng 5,9 skala Richter. Terus jumlah korban, yang di Kobe Hanshin itu 5.094, yang di Jogja Jateng juga 5.000-an. Oke, penyebab korban, yang di Jepang ini sebagian besar akibat kedinginan kebakaran, yang di Jogja Jateng sebagian besar akibat langsung gempa bumi. Ya, akibat langsung atau dampak langsung, yaitu ketimpa reruntuhan. Nah, dari sini nih, ya kan, apa sih yang membuat ini tuh beda gitu ya? Kenapa ini kalau misalnya kekuatan gempanya sama, pasti lebih besar dampak yang di kita kan gitu. Nah, tapi ini hampir ininya beda, kekuatan atau magnitudonya beda, tapi dampaknya hampir sama. Kira-kira apa nih? Kapasitas. Kapasitas masyarakatnya ya? Iya. Lalu apa lagi nih? Tanya mitigasi. Terus? Ya, itu aja ya. Nah, jadi gini. Yang bikin unik tuh kayak gini. Kenapa sih penyebab korban di Jepang itu banyak gitu ya? Ini benar-benar nggak bisa dihindari lagi nih. Ini kalau menurut saya memang udah minimum nih segini. Mereka pasti udah menekan jadi segini. Kenapa Kak kayak gitu? Ya, lihat penyebab korbannya sebagian besar akibat kedinginan dan kebakaran. Kok bisa Kak kedinginan? Iya, kita lihat bulannya. Bulan Januari, ya. Bulan Januari Jepang itu belahan bumi utara, dia mengalami musim dingin ya. Iya. Ya, Desember Januari kan matahari di selatan. Ya, jadi dia mengalami musim dingin. Maka mereka butuh listrik ya. Ya enggak? Butuh listrik untuk pemanas ruangan. Ya. Tapi pada saat gempa itu terjadi, aliran listrik pasti mati kan? Pasti ada yang korslet. Pasti listrik mati. Mereka bisa nggak dapat pemanas? Nggak bisa. Makanya di sini sebagian besar itu akibat kedinginan. Ya berarti memang mereka udah nggak bisa lagi kan? Ya memang keadaannya gitu, listriknya mati, mereka dapat pemanas dari mana gitu. Makanya banyak yang meninggalnya karena kedinginan. Dampak tersier ya Kak? Iya. Sekunder, ya tersier kalau manusia. Nah,